Oke, baik. Kita akan baca. Kakak akan bacakan, silakan diikuti. Lukas 2, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam alungan. Allah berjanji memberi penyelamat, yaitu Mesias, yang datang untuk menyelamatkan umatnya. Tetapi janji yang dinanti-nantikan belum datang. Allah mengutus nabinya Yesaya untuk memberitahu suatu pesan terpenting dari seluruh kitab suci. Dalam seluruh kitab suci, apa pesannya? Ini bukan akhir, bahkan tunggu saja sampai kalian mendengar apa yang akan Tuhan lakukan selanjutnya. Orang Israel sangat gembira. Mengapa? Karena Yesaya memberitahu mereka tentang Mesias. Tunggu, apa itu? Mesias? Mesias berarti yang diurapi. Samuel telah mengurapi Daud muda dengan minyak, yang berarti bahwa ia sedang dipisahkan oleh Tuhan untuk pekerjaan yang sangat istimewa, untuk menjadi raja seluruh Israel. Dan sekarang Yesaya mengatakan bahwa ada seorang yang akan diurapi lainnya yang akan datang. Seorang bayi akan lahir, ia akan disebut Immanuel. Immanuel yang berarti Tuhan beserta kita, tetapi ia juga akan memiliki nama lain. Bayi itu akan berasal dari keluarga Raja Daud dan ia akan tumbuh dewasa untuk memerintah umat Tuhan selamanya. Wow, selamanya? Itu seperti waktu yang sangat lama. Ternyata harapan dunia bukanlah bangsa yang perkasa atau tentara yang besar. Harapan dunia adalah tentang seorang bayi. Kau mengerti sekarang? Bisakah kau menebak nama bayi itu? Oh, aku tahu. Yesus. Bertahun-tahun telah berlalu sejak Yesaya berbicara tentang janji itu dan orang Israel. Ya, kau bisa membayangkan apa yang mereka katakan. Di mana berkatnya? Di mana Mesias? Apakah dia akan muncul? Oh, kami mulai kehilangan harapan. Tetapi kemudian sesuatu yang menakjubkan terjadi. Sungguh? Apa? Di sebuah desa bernama Nazaret ada seorang wanita muda bernama Maria. Suatu hari Tuhan mengutus seorang malaikat untuk menyampaikan pesan khusus kepadanya. Pesan khusus? Apa itu? Malaikat itu berkata, Kamu akan memiliki seorang putra. Putra? Oh, tapi aku masih belum nikah. Maria belum menikah, tetapi dia telah berjanji untuk menikahi seorang pria bernama Yusuf. Kemudian malaikat itu mengatakan sesuatu yang benar-benar menakjubkan. Bayi itu akan menjadi berkat bagi seluruh dunia. Dia akan menjadi putra Allah. Ya, Maria akan melahirkan putra Allah, berkat bagi seluruh dunia. Itu sangat menakjubkan. Dan jika kau terkejut mendengar tentang ini, kau bisa membayangkan apa yang dirasakan Maria. Kau mungkin berpikir dia akan pingsan dan jatuh ke lantai saat itu juga. Tetapi Maria dengan berani, ia percaya dengan Tuhan dan ia berkata, Aku adalah hamba Tuhan. Semoga ini terjadi seperti yang telah kau katakan. Wow, Maria benar-benar percaya kepada Tuhan. ya, dia memang percaya. Kemudian malaikat berkata, Nama bayinya adalah Yesus. Apakah ini Mesias yang telah ditunggu orang-orang? kau mengerti? Aku tahu itu. Apa yang terjadi? Nah, ketika tiba saat bayi itu lahir, Yusuf dan Maria pergi ke tempat bernama Bethlehem.
Apakah itu jauh sekali? Ya, dan mereka sampai di sana. Dengan seekor keledai, itu pasti sulit. Kurasa begitu, dan selain itu, ketika mereka sampai di Bethlehem, mereka tiba-tiba membutuhkan tempat bagi Maria untuk melahirkan bayinya. Oh, apakah mereka mencari rumah sakit? Mereka tidak memiliki rumah sakit. Bagaimana kalau istana? Maksudku, putra Allah harus lahir di tempat terbaik kan? Atau hotel terbaik? Semua tempat sudah penuh. Jadi apa yang mereka lakukan? Karena semua tempat sudah penuh, Maria melahirkan bayinya di Sebuah kandang. sebuah kandang, berkat yang telah ditunggu-tunggu Israel selama hampir 2000 tahun, lahir di sebuah kandang. Maria tidak melahirkan bayinya di tempat mewah, istana, atau penginapan yang nyaman dan hangat. Bukan, Yesus lahir di sebuah kandang yang sederhana di samping domba-domba. Berkat yang dijanjikan untuk seluruh dunia akhirnya datang, tetapi dia tidak datang seperti yang diharapkan orang-orang. Lihatlah, bintang itu, Tuhan menepati janjinya kepada Israel. Mesias telah datang, dan meskipun dia lahir di kandang yang sederhana dan bukan di istana mewah atau tempat terbaik di kerajaan Allah, dia dirayakan dengan cara yang paling menakjubkan. Sungguh seperti malaikat. Banyak sekali dari mereka muncul dan mereka bernyanyi dan merayakan kelahiran Raja yang baru. Raja Yesus! Dan menurutmu, di mana malaikat-malaikat perkasa Allah mengumumkan kelahiran putranya? Oh, aku tahu itu. Mudah saja. Mereka mungkin mengumumkannya di kota-kota terbesar kepada orang-orang terkaya, termewah, terpenting di seluruh dunia seperti raja dan ratu. Bukan. Jenderal-jenderal yang berkuasa. Tebak lagi. Oh, orang-orang kaya sekali. Tidak, mungkin ini akan membantu. Para gembala. Lihat, Para gembala. Ingatlah bahwa Tuhan memilih sebuah kandang sederhana untuk kelahiran putranya. Ya, itu sangat aneh kan? Kuasa Tuhan tidak melakukan hal-hal seperti yang kita pikirkan. Jadi, para malaikat muncul di tengah padang di luar kota. Benar, mereka bernyanyi untuk para gembala. Mereka bernyanyi di hadapan orang-orang sederhana. Ya, kalian tahu maksudku. Tuhan ingin menunjukkan betapa besar kasih-Nya kepada semua orang, bahkan yang paling menantikan Mesias. pergilah. Kalian akan mengenali Mesias dengan tanda ini. Kalian akan menemukan seorang bayi yang terbungkus kain lampin dan terbaring di palungan, dan lihatlah dia. Tuhan menunjukkan kepada dunia kuasa-Nya. Siapa dia sebenarnya? Bukan dengan tentara, tetapi dengan seorang bayi. Bukan di istana, tetapi di kandang. Bukan kepada raja dan orang kaya, tetapi kepada kita para gembala. Rencana penyelamatan Tuhan sedang terjadi. Kerajaannya sedang bergerak dan menunjukkan bahwa cara kerjanya tidak akan seperti diharapkan orang. Ya, bayi mungil yang baru di kandang dirayakan oleh para gembala. Gembala-gembala Efrata adalah gembala yang biasa mengembalakan domba untuk persembahan di bait suci. Yesus dibaringkan di palungan tempat biasanya anak domba persembahan itu dibaringkan dan dibungkus kain lampin.
Allah hendak menunjukkan kepada gembala-gembala Efrata bahwa Yesus adalah anak domba Allah yang sesungguhnya dan akan dipersembahkan sebagai penebusan dosa seluruh manusia. Tuhan Yesus, hamba berdoa bagi anak-anak sekolah minggu GPSD yang ada di seluruh Indonesia. Baik mereka yang ada di pelosok-pelosok negeri, di setiap desa-desa, di setiap kecamatan-kecamatan, di setiap kabupaten, kota maupun seluruh provinsi yang ada di seluruh kepulauan Nusantara ini Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Yesus, buatlah mereka bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Bentuklah mereka di dalam takut akan Tuhan. Dan kiranya mereka dibangun di atas dasar kebenaran firman Tuhan. Kelak nanti mereka dipakai seperti Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, bertumbuh di dalam Tuhan, diurapi oleh Tuhan. Bahkan mereka memiliki kemampuan ilahi 10 kali di atas rata-rata di antara orang-orang di sekeliling mereka. Demikian terjadi bagi anak-anak sekolah minggu yang ada di GPSD ini Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba juga berdoa bagi guru-guru sekolah minggu, baik mereka yang di setiap jemaat-jemaat lokal maupun di setiap 16 BPD ini ya Tuhan. Tuhan memberkati hidup mereka dengan hikmat dan akal budi, sehingga mereka dimampukan Tuhan di dalam tugas panggilan pelayanan mereka untuk melayani dan mendidik anak-anak sekolah minggu ke arah yang Tuhan kehendaki. Demikian juga kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan, memberkati hamba-hambamu yang ada di departemen sekolah minggu ini Tuhan. Mampukan mereka semuanya di dalam tugas tanggung jawab pelayanan yang Tuhan berikan kepada mereka. Apapun yang menjadi program yang sudah dicanangkan menjadi visi dan misi mereka, Tuhan memberkati. Buatlah berhasil di dalam nama Tuhan Yesus, dan nama Tuhan dimuliakan. Banyak orang diselamatkan lewat pelayanan sekolah minggu ini Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba serahkan seluruh kehidupan anak-anak sekolah minggu yang ada di GPSD ini Bapa. Mengakhiri doa ini, hamba pohonkan berkat Tuhan turun atas anak-anak-Mu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan Yesus Kristus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera yang melampaui segala akal. Amin.